Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sukirana Karang kembali hadir dalam dialog spesial malam hari ini. Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak boleh menghentikan kreativitas masyarakat dalam segala hal, termasuk kreativitas masyarakat dalam bersastra. Nah, untuk mendorong para penggiat sastra Bali kembali berkarya, Yayasan Puri Kauhan Ubud menyelenggarakan ajang ekspresi penulisan kreasi sastra yang bertajuk Sastra Saraswati Sewana Pemarisuda Gering Agung. Bagaimana pelaksanaan ajang Sastra Saraswati Sewana dan apa yang melatari tersenggaranya ajang ini, kita akan membahasnya dalam dialog kreatif mencipta di masa pandemi bersama beberapa narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama, beliau merupakan pembina Yayasan Puri Kauhan Ubud Wenten Anak Agung Bagus Ari Brahmanta. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Penafigatan ki. Semua sudah hadir di studio malam hari ini, dan yang pastinya hari ini pun atau malam hari ini kita juga sudah menghadirkan seorang pencinta sastra, ada Bapak Ketut Sumarte. Om Swastiastu Patut. Penafigatan ki. Dena selalu sehat ya. Senantiasa. Baik. Anugerah utama mungkin tuh seger-oger. Seger-oger. Yang pastinya dalam situasi ini tetap melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Iya, betul. Sukses juga sudah hadir di studio malam hari ini, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan, kalau kita berbicara tentang generasi muda, nah ini dia seorang penikmat sastra Bali, ada Ketut Eriadi Ariana atau saya panggil jero nemang Om Swastiastu jero. Om Swastiastu. Kena Astungkara Beci. Astungkara guys. Terima kasih jero sudah hadir juga di studio. Jadi kalau kita berbicara tentang generasi muda ini, apakah juga semakin tertarik untuk mengikuti bagaimana perkembangan sastra Bali? Nanti kita akan bahas. Baik, saya ke Gung Haji Dumun selaku pembina Yayasan Puri Kauhan Ubud niki sendiri. Gung Haji, sebenarnya apa yang melatar belakangi atau tujuan diselenggarakannya Sastra Saraswati Sewana niki sendiri? Suksma, sebenarnya keberadaan kami di Yayasan Puri Kauhan Ubud adalah untuk melanjutkan, melestarikan nilai-nilai yang sudah ada sejak leluhur kami di Puri Kauhan Ubud. Dan selanjutnya setelah kami memperhatikan kondisi suasana sekarang ini, masa pandemi ini, di mana 15 bulan sudah Pak De, ampun yang hitung itu 15 bulan, banyak kegelisahan dan sebagainya kami perhatikan. Nah, kami mengambil inisiatif, kebetulan kami juga sangat peduli dengan pendidikan dan kebudayaan, terutama kearifan lokal, kepedulian kami dengan sastra Bali, dan bagaimana kami menginginkan bagaimana mewujudkan nilai-nilai ini untuk generasi yang dikatakan generasi milenial sekarang ini, dan kedepannya bagaimana sastra Bali ini bisa menjadi sangat disenangi. Sehingga karena kebetulan kami di Ubud dan kami perhatikan kebanyakan sastra Bali disenangi oleh orang asing. Nah, dan kita sendiri sebenarnya harus lebih memahami dan lebih mengetahui daripada orang asing. Nah, untuk itu kami di Yayasan Puri Kauhan Ubud mendorong diselenggarakan ajang sastra ini, Saraswati Sewana ini ya. Dan mudah-mudahan dengan waktu yang ada, karena sekarang ini kan banyak, karena kita di Bali ini lebih banyak bergelut sektor pariwisata, dan banyak waktu yang ada di rumah, di Puri, di Jero, dan di Geria. Nah, ini bagaimana kalangan generasi muda dapat merenungkan kembali nilai-nilai yang sudah ada. Nah, itu kami mendorong di yayasan untuk diselenggarakan
kegiatan ini. Ajang ini sendiri. Ajang ini. Baik, Bung Haji dan Patut dan Jero, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana kreatif mencipta di masa pandemi melalui ajang Sastra Saraswati Sewana. Kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana profil Puri Kauhan Ubud. Silakan. Maksud dan tujuan didirikan yayasan ini adalah Puri sebagai media memfasilitasi tentang pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Untuk itu kami berusaha untuk membangun Yayasan Puri Kauhan Ubud sebagai mandat dari ayahanda kami agar nantinya yayasan ini bisa mengembangkan dirinya untuk bisa mengabdi kepada masyarakat, juga bisa mempelajari beberapa hal yang menjadi warisan daripada leluhur kami. Yayasan Puri Kauhan Ubud menyelenggarakan sebuah ajang kreasi sastra yang diberi nama Sastra Saraswati Sewana. Sastra Saraswati Sewana adalah pemujaan kepada ide Sang Hyang Aji Saraswati melalui sastra. Ajang Sastra Saraswati Sewana ini terbuka untuk umum. Silahkan mendaftar di purikauhanubud.org. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Yayasan Puri Kauhan Ubud atas diselenggarakannya kreasi sastra bertajuk Sastra Saraswati Sewana sebagai pemarisuda Gering Agung. Saya harapkan akan menghasilkan kreasi sastra. Mari kita ikuti penulisan kreasi sastra. Semoga karya-karya yang dihasilkan dapat memperkaya kasanah kesusastraan Bali. Karya sastra akan menghaluskan jiwa kita. Sastra Saraswati Sewana untuk menggali kembali kearifan lokal yang kita miliki. Ayo kita pelajari, kita gali sastra, aksara dan budaya untuk bangkit bersama-sama. Dengan demikian dapat menjaga tradisi dan keajegan untuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog khusus malam hari ini, kreatif mencipta di masa pandemi bersama Yayasan Puri Kauhan Ubud, tentunya dalam ajang Sastra Saraswati Sewana. Silakan nanti Anda pun bisa berpartisipasi melalui line telepon yang sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang kegiatan Sastra Saraswati Sewana ini sendiri. Saya ke Haji Dumun selaku pembina Yayasan Puri Kauhan Ubud Niki sendiri. Begitu kita lihat visinya tadi itu banyak sekali apresiasi dari beberapa public figure, bisa dikatakan demikian, pejabat, kemudian memberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap pelaksanaan Sastra Saraswati Sewana ini sendiri. Bagaimana sih jenis kegiatan dan lomba-lomba yang akan diselenggarakan nantinya di Sastra Saraswati Sewana ajang ini, Ki Haji? Ada beberapa kegiatan sebelum menginjak lomba, yaitu ada talk show, ada workshop gitu. Jadi perlu saya sampaikan workshopnya tentang sastra Bali modern, yaitu sudah diselenggarakan tanggal 4 Juni, yaitu penulisan sastra klasik
5 dan 6 Juni, yaitu berupa guguritan, kidung, kekawin, dan satwa Bali. Sedangkan Tokso itu kita temakan milenial nyastra. Milenial nyastra. Jadi ada nyastra Bali itu keren gitu. Membuat anak muda Bali mau menulis dan bangga tentang sastra Bali. Ini diselenggarakan tanggal 18 Juni, itu melalui radio. Ya. Hidup di Jalan Sastra diselenggarakan tanggal 25 Juni 2021, yaitu Satwa Bali membangun karakter, mewariskan nilai luhur, tanggal 2 Juli 2021. Sastra klasik makin kenal makin asik. Nah, itu tanggal 9 Juli 2021. Sedangkan lomba-lomba ini ada lomba sastra klasik, lomba sastra modern. Sedangkan pendaftaran sudah dilaksanakan dari tanggal 21 Mei sampai dengan 1 Agustus. Itu terakhir tanggal 1 Agustus batas waktunya. Baik. Penilaian penjurian tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus. Dan itu pengumuman pemenang tanggal 17 Agustus. Sedangkan penyerahan hadiah tanggal 28 Agustus 2021. Ini bertepatan dengan Hari Saraswati. Itu. Hadiah diberikan kepada 30 hasil karya terbaik dengan 6 kategori yang ada. Di samping dalam bahasa sastra juga ada lomba kartun berbahasa Bali. Bekerjasama dengan Bok-Bok Komuni Kartun, yaitu dengan tema Mai Membahasa Bali. Baik. Nah, ini juga mengajak bagaimana anak muda untuk mencintai bahasanya sendiri, terutama muda Bali, cinta sendiri. Baik. Yaitu pengiriman karya untuk kartun ini 4 Juli sampai dengan 4 Agustus. Pemenang lomba akan diumumkan tanggal 10 Agustus. Itu jadi kegiatan daripada baik itu workshop yang berkaitan dengan lomba sastra ini dan lomba kartun. Baik. Ya. Saya ke Pak Ketut Sumarto Niki sendiri selaku pencinta sastra. Wah, ini Pak Ketut juga terlibat dalam ajang sastra Saraswati Sewana Niki sendiri, Pak Ketut. Kesarengan diikutkan. Terima kasih Bung Haji dari Yayasan Puri Kauhan. Jadi terlibat juga dalam ajang ini sendiri. Nah, ini yang menarik sekali kalau tadi Bung Haji mengatakan ini milenial nyastra, ada kegiatan sastra Bali, itu keren loh ternyata. Ini sebenarnya kalau saya boleh bertanya, ini apa yang menarik dari sastra Bali itu, Pak Tet? Dengan sastra kita bisa mencatat zaman sekaligus dicatat oleh zaman. Gitu. Apalagi dalam konteks ajang kreasi sastra itu Saraswati Sewana yang diselenggarakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud. Ini kan temanya sudah ditentukan. Temanya itu barangkali baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Nah, ini kan tema besarnya itu bagaimana merespon lewat karya sastra peristiwa yang mendunia yang kita namakan pandemi COVID-19. Tapi bahasa baliknya Gereng Agung COVID-19. Nawi kadi Gereng Agung niki sampun Gumanti Agung mendunia niki Gumanti. Itu kan peristiwanya tidak pernah terjadi barangkali. Itu kemudian kita hadir pada momen seperti itu, kemudian kita hadir mencatat peristiwa itu. Ini peristiwa besar. Jadi ada hal yang perlu diketahui di balik tema yang diambil. Itu siapapun yang nanti menggubah karya terkait dengan peristiwa besar ini, yang katakan peristiwa besar dunia itu maka yang bersangkutan sekali lagi dia mencatat peristiwa zaman sekaligus dia akan dicatat oleh zaman itu sendiri. Dan catatannya itu akan berlangsung terus menerus.
Itu juga yang dilakukan oleh para penglingsir kita terdahulu, para pecinta sastra, pengawi-pengawi sastra nih ke. Misalnya ada peristiwa kejatuhan kerajaan-kerajaan di Bali ke tangan Belanda. Itu dicatat dalam sebuah karya sastra agung Buana Winase. Peristiwa misalnya kehancuran Buleleng gitu. Uwog Buleleng dalam karya sastra puitis. Ada bentuk geguritan, ada bentuk kidung dan segala macam. Itu hal yang sangat menarik. Justru dari karya sastra itu kita bisa mencatat, kita bisa menelusuri. Gitu. Nah, itu pertama peristiwa zaman itu. Nah, maka dalam konteks ini Titiang mengajak, mari kita sama-sama berpartisipasi, Riki. Ini peristiwa yang sekali lagi luar biasa. Peristiwa yang dicatat luar biasa bagi Titiang. Ajang kreativitas niki, ajang kreasi sastra Saraswati Sewana sendiri itu adalah peristiwa luar biasa karena belum pernah juga dilakukan sepanjang yang Titiang ketahui. Kalau lomba penulisan karya sastra Bali modern dalam bentuk puisi, cerpen, bahkan kemudian ada novel, itu sudah pernah beberapa kali dilakukan. Tetapi kemudian lomba penyuratan sastra dalam bentuk kekawin, kidung geguritan menawi durung nanen Pak. Jadi itu loh peristiwanya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Satu, sekali lagi catatan zaman. Yang kedua yang lebih strategis lagi itu adalah ini sekaligus membuktikan bahwa bahasa Bali sebenarnya kalau digubah dengan kreativitas tertentu bisa juga mencatat satu peristiwa yang luar biasa ini. Sehingga jadi ikut dalam lomba ini sebenarnya, kalaupun tidak ada lomba, para pengawi Bali, pecinta sastra Bali, pecinta bahasa Bali, apalagi pecinta aksara Bali, mestinya mencatat peristiwa ini dengan aksara Bali, bahasa Bali, sastra Bali, sehingga nanti kita bisa mewariskan suatu peristiwa. Selain kalau sekarang sudah ada televisi, media sosial, kemudian ada surat kabar, majalah yang mencatat peristiwa itu. Tetapi ada kelebihan sastra di situ adalah dia bisa menyajikan bahasa dengan cita rasa tertentu sehingga lebih menggugah perasaan orang untuk kemudian terjadi penyadaran, terjadi katarsis istilahnya di dalam sastra, penyucian, pemurnian batin lewat sastra gitu. Kira-kira nih sehingga ajang kreasi sastra Saraswati Sewana ini menjadi penting, dan bagi Titiang sendiri itu mencatatnya dengan catatan khusus karena ini peristiwa luar biasa. Mencatat peristiwa luar biasa. Gitu. Kalau Titiang memaknai seperti itu. Baik, kalau kita berbicara tadi juga Gung Haji juga mengatakan ini ada kata milenial nyastra. Berbicara tentang milenial ini berbicara tentang anak-anak muda. Saya ke Jero Dumuniki. Jero, kalau kita berbicara juga tentang milenial, kaum milenial ini sendiri masih tertarikkah kalau Jero melihat kaum milenial kita untuk membicarakan tentang sastra Bali niki sendiri saat ini? Oke, baik. Tapi sebelum saya menjawab, saya izinkan dulu mengapresiasi kegiatan ini. Gitu. Karena ini memang seperti yang dinyatakan Pak Ketut tadi, ini adalah sebuah oase kalau ibaratnya adalah sebuah oase di tengah padang pasir. Ketika orang sibuk terhadap pandemi, kita bersastra. Gitu. Sastra itu adalah sebuah alat. Gitu. Jadi bagaimana kemudian kita gunakan sastra untuk memarisuda dunia ini. Ini kan hal yang sangat puitis tetapi dalam sekali gitu. Sangat indah sekali. Dengan sastra di tengah suatu situasi yang tidak baik, kita parisuda, kita sucikan kembali dunia gitu. Nah, kemudian kalau pertanyaan bagaimana kemudian anak muda merespon ini, saya kira tanggapannya akan baik. Saya mungkin di sini salah satu perwakilan dari kaum muda begitu. Saya pikir memang kreativitas itu tidak akan pernah mati gitu. Dan dengan adanya ruang untuk mengekspresikan diri ini sangat penting gitu.
ada beberapa komunitas pemuda yang sekarang menggeluti sastra Bali, bahasa dan aksara Bali. Misalnya di Bangli ada Bangli Sastra Komala begitu. Selama ini mereka barangkali ada juga yang bergerak sendiri-sendiri, pribadi-pribadi, tapi mereka tidak terwadahi dengan baik. Dengan adanya wadah ini, kita akan lihat nanti di akhir dari pengumuman ini berapa partisipasi anak muda yang ikut. Nah, itu yang akan menjawab. Ini partisipasi anak muda. Kalau kita berbicara kembali tentang sastra Bali, ini jenis-jenis sastra Bali apa yang paling masih diminati oleh para kaum milenial? Berbicara tentang kaum milenial saat ini. Ya, saya kira juga beragam ya. Kalau kita berbicara pada ruang dunia sastra Bali yang luas itu, ada banyak ya. Mulai dari sastra Bali yang tradisional seperti kekawin, geguritan, kemudian satu dan lain sebagainya. Ada juga yang modern ya. Ya, kita modern kita bagi menjadi dua. Gitu. Selama ini saya mengamati yang cukup lekat dengan anak muda itu adalah yang sastra Bali modern ini. Ya, belakangan ini tumbuh pengawi-pengawi, sastrawan-sastrawan muda yang menggubah puisi, yang mengubah cerpen, bahkan banyak menerbitkan novel dengan sendiri gitu. Jadi dia indie. Penerbitan-penerbitan indie itu di dalam sastra Bali ini banyak sekali, menjamur sekali. Bayangkan, mungkin mereka tidak berbicara tentang apa kemudian hasil ya. Dengan dia membuat karya sastra, siapa yang membaca, dia tidak seperti itu. Tapi bagaimana mengekspresikan saja, ya buat saja. Sekian tahun ya karyanya kan masih tidak ada. Saya mengamati selama ini anak muda itu banyak di sana bergerak. Walaupun memang tidak kita kesampingkan orang-orang yang anak-anak muda yang juga menikmati, yang juga melakoni, mempraktikkan sastra-sastra yang Bali klasik seperti kekawin, geguritan, kemudian kidung dan lain sebagainya. Ya. Cuman memang saat ini masih dalam lingkup-lingkup yang ritual misalnya begitu, dalam perlombaan begitu, masih di lingkup seperti itu. Tapi yang memang bergerak dari akar rumput itu sastra Bali modern saya lihat. Dan dengan ada wadah ini kita lihat nanti seperti yang saya nyatakan tadi, kita lihat di akhirnya berapa anak muda yang berpartisipasi. Di sana jawaban bahwa bahasa Bali ini masih digemari oleh anak muda Bali, dan anak muda Bali tidak meninggalkan, tidak langsung hilang terbang ke langit, tapi masih menjejak tanah Bali. Apalagi berbicara tentang bahasa ibu mereka sendiri. Betul sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kreatif mencipta di masa pandemi melalui ajang sastra Saraswati Sewana. Pemirsa, jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Sastra adalah tetesan air yang merupakan identitas unsur budaya. Sastra punika taler persida kangge jagi marisuda Gereng Agung sanes wonten ring Bali, sehingga pandemik akan berakhir sesegera mungkin. Semoga memberikan kontribusi kepada bangsa serta negara ini. Terima kasih, masih dalam kreatif mencipta di masa pandemi melalui ajang sastra Saraswati Sewana yang digagas oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud Niki sendiri. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841. Ada yang menarik sekali dengan ajang ini bisa mewujudkan ke generasi milenial untuk semakin mencintai sastra Bali tersebut. Sastra Bali karena seperti Gong Haji sampaikan tadi juga banyak digemari oleh orang asing nih sendiri. Baik, kita tunda terlebih dahulu. Wenten Reddy di Denpasar niki yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat malam, Reddy. Pak Reddy. Om Swastiastu, Pak Reddy. Durus Pak Reddy. Untuk para sumber mau bertanya terkait yayasan Sastra Saraswati Sewana ini kan tujuannya sangat mulia, mengemas suatu sastra, dikemas untuk dicatat sebagai catatan sejarah seperti Bapak sampaikan tadi. Iya, Pak Ketut.
yang harapkan itu untuk kegiatan ini lebih sering diadakan, baik berupa webinar atau apapun, karena mengingat di masa pandemi COVID. Baik, ini terputus Niki Reding ya. Tetapi kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan ini, memberikan apresiasi sekali dengan apa yang dilaksanakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud Niki sendiri dengan ajang Sastra Saraswati Sewana Niki sendiri. Saya ke Pak Ketut Niki sendiri. Pak Ketut, kalau kita berbicara tentang para generasi muda, kaum milenial, ada kekhawatiran, mungkin ketakutan juga untuk menggunakan bahasa Bali, sastra Bali ini yang baik dan benar seperti apa nantinya, itu apa yang harus dilakukan? Bagaimana mereka yang ingin belajar sastra Bali di sini? Apa yang harus ditanamkan terlebih dahulu? Ya, pertama nih mengubah mindset, pola pikir. Ampunang orang kewah mau bahasa Bali. Bahasa Bali ini haluh. Ngawi, nurat, nulis dengan bahasa Bali itu haluh kan, gampang gitu. Karena kalau kita menulis karya sastra Bali sama seperti kita nutur nganggo bahasa Bali, mengarang itu, menulis itu sama dengan nutur, ngorte gitu. Ya bagaimana agar ortenya itu kemudian meririgan, orang lain ngerti gitu, runut dia gitu, bertutur sebenarnya itu. Nah itu. Dan bagi dalam bahasa Bali, dalam konteks Bali, aksara, bahasa, dan sastra Bali itu merupakan istilah itu mahkota peradaban Bali. Gitu, keluar tata kehidupan manusia Bali itu dari baru mulai pertemuan suami istri, calon suami istri, lakar nganten, sampai kemudian terjadi pembuahan, hamil, sampai kemudian lahir, hidup terus, kemudian sampai melinggiang di rong tiga itu, seluruh tatanannya itu dari awal sampai akhir dipedomani oleh sastra. Orang Bali itu membaca, menekuni ataupun tidak bahasa aksara Bali, pada ujung kehidupannya, pada awal kehidupannya, di tengah kehidupannya, dia disucikan keparisuda dening sastra. Enten loh. Karena sulingge, pemangku, mepuja, mesra, segala macam ni kan nak sastra ni. Karena pengertian sastra di Bali itu cakupannya luas sekali. Beda dengan definisi sastra seperti orang Barat mendefinisikan. Terbatas puisi, prosa, cerpen, novel, itu tidak seperti itu. Seluruh sistem pengetahuan manusia Bali itu yang ada di Bali itu dalam kepustakaan Bali, itulah namanya kasus sastran Bali. Dari Weda sampai kemudian dia berbentuk puisi berupa kekawin, kemudian kidung, geguritan, kemudian ada sastra Bali modern itu. Jadi luas sekali. Sastra itu adalah, menurut Titiang itu sistem pengetahuan sendiri, ilmu, segala ilmu itu adalah sastra. Sehingga di Bali dikenal, kalau kita badan kita, fisik kita yang kotor, kita bisa mandikan, bersihkan dengan air. Dan kemudian kalau apa lagi kotor, bisa kalau kebo dia dibersihkan dengan endut, lumpur gitu. Tetapi kalau jiwa manusia, pikiran manusia yang kotor, napi yang ngeruat itu, sastra yang ngeruat itu. Rajin mendalami ke sastra segala macam, maka orang akan menjadi terjernihkan pikirannya, jiwanya menjadi tenang, termurnikanlah dia gitu. Sehingga paham dia apa petitis atau tujuan esensial utama dari hidup dalam kehidupan ini. Itu ruang lingkup sastra. Nah, mungkin karena linggahnya itu, apalagi kemudian cenderung dicitrakan bahwa membahasa Bali itu kewah, sulit gitu. Konden membahasa Bali sebelum orang kewah itu. Padahal bagi Titiang itu gampang aja. Udah jalan seperti naik sepeda. Semua orang kan seperti naik sepeda, ya sudah naik saja, jatuh, nanti bangun lagi. Kalau anu gitu ada ke Tanjung atau ke Seleo, nanti ada orang yang bisa menjadikan kita sembuh gitu. Jalan saja, gubah saja.
Dan ini adalah peristiwa penting untuk kita catat. Begitu juga dengan seseorang yang akan tidak hanya pada milenial. Sastra Bali. Baik. Mestinya, apalagi sekarang. Nah, pertanyaannya menjadi menarik. Bagaimana kita akan menghidupkan kembali, memasalkan lagi ini bahasa, aksara dan sastra Bali. Dalam konteks itulah Titi yang sudah sejak lama menyampaikan peran negara, pemerintah itu penting hadir. Nah, di Bali sekarang sudah mulai ada perda tentang bahasa Bali, ada peraturan gubernurnya tentang hari berbahasa Bali, berbusana Bali, itu aksara Bali, penggunaan aksara Bali, sampai kemudian ajang bulan bahasa Bali setiap bulan Februari itu menjadi medium-medium upaya-upaya untuk menumbuhkan rasa cinta generasi baru, generasi baru termasuk generasi milenial, generasi Jero Haryadi ini untuk kemudian mulai menekuni, mencintai, mulai saja. Ampunang lingsir-lingsir juga tunas titiang, mohon segala maaf. Ampunang alit-alitnya baru melajah mau bahasa Bali bojek sagat mau pelihang gitu loh. Kena bisa nyana niku nasi bang urukan niku. Ampunang cacadina ajom peluang saja benih gitu loh. Seperti anulah masakan istri kita, kapan istri bisa masak kalau sedikit kurang garam sudah cacat. Dan dia bilang jangan menang hijau nasi itu pangimani beda masak. Baik. Begitu dia. Sudah ada metodenya harus diubah. Metodenya yang harus diubah. Ada Pak Dewa dari Denpasar. Om Swastiastu. Selamat malam Pak Dewa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para narasumber yang di waktu sudah sana. Sanakap pertama waktu semua Pak Agung Aris Brahmanta luar biasa nih di Dewi. Menapi gatra tuh kena rahayu sarang kena Pak Dewa, kena titiang. Puniki titiang menyampaikan perkembangan arus globalisasi ini berpengaruh besar terhadap kebudayaan daerah, khususnya kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali ini sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang bersifat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam dekade terakhir ini kan memperlihatkan dinamika perubahan yang sangat besar. Fenomena internal ini disuptori masyarakat agraris juga masyarakat kita di Bali juga banyak sekali mengalami perubahan dari sisi ekologi orang Bali. Nah, pertanyaan tiang niki sejauh mana kira-kira ke depan antisipasi khususnya memang ini kan adalah yayasan, mungkin tidak terlalu menjadi sebuah tanggung jawab yayasan, tetapi perkembangan masyarakat itu terhadap perubahan global terhadap sastra dan budaya Bali nyasa ini kan tidak kita pungkiri anak-anak kita juga banyak beralih dalam artian meninggalkan bahasa ibu yang mana bahasa yang dilahirkan dari megedong-gedongan sampai kita kembali kepada sang asal atau bersatunya Atman dengan Brahman. Nah, niki yang perlu kita sikapi apa yang kira-kira ke depan niki ya para pendahulu-pendahulu khususnya kalau kita lihat Puri, Pura-Purana niki kan kita menjadi satu kesatuan bahwa masyarakat tidak lepas daripada Puri dan sebagainya. Tetapi zaman sudah berubah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua kepada anak-anak ini? Nah, niki yang pertama, bagaimana kita menjaga bahwa bahasa ibu ini selalu menjadi bahasa yang utama selain bahasa yang lain termasuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua yang kita tanyakan terkait juga niki pengaruh global terhadap bahasa asing yang mana di dalam struktur kurikulum bahasa Bali sering mendapatkan prioritas yang nomor 2 selain bahasa-bahasa itu termasuk bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya kita melawan globalisasi? Di satu sisi globalisasi menuntut kita berbahasa Inggris, tetapi di sisi lain bahasa ibu ini juga menjadi sebuah keharusan di dalam mengajarkan budaya Bali. Nah, niki itu nasi tiang dumugi memberikan pencerahan kepada kita semua. Sinapika untuk Pramesanti, Om Santi. Salam rahayu sareng sami. Rahayu Pak Dewa ring Denpasar nggih. Sira jagi nyawis niki. Ngaji dumun. Suksma Pak Dewa dumugi Rajang Rahayu sareng sami puniki Pak Dewa
Diki titiang gumanti Yayasan Purikawan Ubud niki memberanikan diri lebih awal untuk melakukan mengisi kegiatan niki di dalam suasana pandemi. Tadi sampai disampaikan oleh Pak Tet, Suksmo Pak Tet menyampaikan, jadi jangan takut untuk berbahasa Bali gitu Pak Tet. Nika jadi lingsir-lingsir sami iring makin dab-dab gumanti pemargi miceneng pitutur kenal alit gitu. Jadi memberikan pelajaran kepada anak-anak untuk setiap hari juga harus memakai bahasa Bali. Jadi tadi sudah patut nyampaikan ada perda, ada tiap hari Kemis patutnya. Nika pakai pakaian Bali, dan itu pakai berbahasa Bali. Nah, niki juga diawali oleh pemerintah Provinsi Bali, yang sangat setuju dengan hal itu, dan kita juga di yayasan dan kita harapkan juga komponen-komponen masyarakat juga melakukan hal ini sehingga bahasa Bali itu tidak ditakuti oleh kalangan anak-anak dan kalangan milenial. Jadi pergunakan bahasa Bali, kita cintai bahasa Bali karena ini adalah bahasa kelahiran kita. Jangan sampai orang asing yang sudah makin banyak sekali orang asing yang pintar bahasa Bali gitu. Nanti kita belajar kepada orang asing. Nah itu jadi sejarah aja dan wariga dan sebagainya banyak orang asing. Tadi Pak Tet sudah sampaikan dalam suasana pandemi ini adalah merupakan momen yang sangat penting sekali dan nantinya akan merupakan catatan sejarah bagi penulis dan sebagainya. Nanti ke depan ini sangat berarti bagi generasi berikutnya bahwa beginilah suasana pandemi. Jadi pada waktu sekarang niki Pak D kan banyak yang tidak bisa keluar dan sebagai mobilitas dibatasi karena suasana pandemi ini. Nah, semuanya tinggal di rumah, apalagi dampaknya ke sektor ekonomi. Nah, suasana inilah dipergunakan untuk mengisi waktu, kita sama-sama mempelajari di rumah, bagi merenungkan, dan mudah-mudahan dari renungan itu ada hasil karya nantinya. Apakah nanti hasil karyanya dari renungan itu kepada ide susunan, ide Sang Hyang Widiwasa, tapi renungan kepada sesama pewongan, kuentanan pemargi pelemahan. Nah, ini catatan-catatan seperti Pak Tet sampaikan, itu nanti merupakan catatan sejarah. Rekaman, walaupun ada nanti rekaman digital, tapi rekaman karya tulis ini sangat berarti sekali. Baik. Nah, itu yang terima kasih Bali Pos mendukung acara niki. Taler niki Jero niki sibuk sekali Pak De. Sibuk sekali beliau ngatur raya, orang muda, umurnya 25 tahun. Tapi beliau adalah penggiat sastra yang sangat baik sekali. Dan ini yang tadi sudah dikasih buku beliau, ini tentang batur. Beliau nganyah ring ulun danu batur. Itu luar biasa ini. Jadi anak muda sudah buat buku. Kalau ini kan biayanya cukup besar. Tapi itu adalah niat, rasa gitu. Baik. Untuk ujungnya. Bung Haji, dan untuk pertanyaan kedua nanti kita akan jawab. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, masih di dialog khusus pada malam hari ini, bagaimana kreatif mencipta di masa pandemi melalui ajang sastra Saraswati Sewana yang dilaksanakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Ketut, ada pertanyaan dari Pak Dewo Niki sendiri, pengaruh global yang mungkin dirasakan kekhawatiran dari setiap orang akan mempengaruhi setiap generasi muda terhadap kecintaan mereka terhadap sastra Bali Niki sendiri. Bagaimana mereka harus menyaring seperti itu? Nah,
Mungkin kan sebenarnya COVID-19 mengingatkan apa yang kita bangga-banggakan dengan globalisasi itu diserang balik oleh COVID, dihentikan, dipaksa untuk berhenti. Kita tidak bisa lagi membanggakan globalisasi. Kita akhirnya dipaksa untuk kembali ke akar kita, ke domestik, kembali ke rumah tangga, kembali ngenang-ngening gitu loh. Tidak lagi kita riuh. Selama ini kan kita membanggakan riuh selalu segala macam itu, tapi COVID mengajak kita kembali. Ini kalau satu itu. Kedua, karena begitu cakupan luasnya sastra di dalam konteks jagat Bali, Gumi Bali niki, dari hulu ke hilir, dari sebelum lahir sampai kemudian meninggal, sampai melinggiang di Rong Tiga, entah kembali atau tidak ke asal itu, tetapi dimurnikan oleh sastra. Itu dia. Karena itu tidak Malikidi itu menyampaikan bahwa pentingnya Bali ini dicitrakan sebagai pulau sastra. Pulau sastra, tidak hanya surga terakhir, tapi dia juga pulau sastra. Karena itu kemudian menjadi pentinglah keberpihakan, mungkin itu keberpihakan pemerintah, keberpihakan keluarga, keberpihakan sekolah gitu, pendidikan pada bahasa, aksara dan sastra Bali niki sendiri. Baik, ada Pak Ketut dari Tampak Siring. Om Swastiastu. Selamat malam Pak Ketut. Om Swastiastu, selamat malam. Singkat saja Pak Ketut, ada yang ingin ditanyakan. Bapak semua, Om Swastiastu. Halo, Pak Ketut. Cal. Waduh, ini Cal. Apa Siring nih Kingi. Nah, saya ke generasi milenial dulu nih, Pak. Jero, ini kalau kita ngomongin tentang hal-hal yang menarik ini yang diperoleh dengan belajar bahasa atau sastra Bali ini sendiri, ada pengalaman yang menarik ketika pertama kali akhirnya tergerak untuk mencintai, mendalami sastra Bali ini sendiri, Jero. Ya, kalau berbicara pengalaman ya ada banyak. Saya berpikir begini ya, saya adalah salah satu alumni Jawa Kuno di Udayana. Nah, jadi saya mendapatkan sesuatu dari sastra itu. Gitu. Jadi kalau orang makan nasi bisa kenyang, tetapi ada batinnya yang tidak bisa kenyang. Sastra itu yang bisa memberikan makan. Gitu. Saya banyak menemukan hal-hal yang tidak bisa saya temukan di tempat lain selain di sastra. Warisan nenek moyang tetua kita terdahulu begitu di Bali. Ada banyak kearifan yang kalau kita ingin selami. Tapi memang sekarang ini sastra itu di branding sebagai sesuatu yang seram. Orang kalau bilang sastra itu apa yang akan menggunakan apa gitu, akan menjadi apa, seseram apa gitu. Padahal sastra itu seperti yang dibilang Pak, tubuh kita ini adalah sastra, keseharian kita adalah sastra, laku kita adalah sastra. Saya sepakat untuk menjadikan membranding Bali sebagai pulau sastra gitu. Karena memang dari awal kita itu adalah sastra gitu. Satu catatan mungkin yang mungkin penting saya nyatakan di sini, saya sepakat dengan Pak Tut tadi ya, bahwa kita mengenalkan bahasa Bali ke generasi milenial, ke generasi muda kita itu jangan hal yang sangat seram gitu. Jadi jangan menyeramkan bahasa aksara dan sastra Bali kita. Baru aksara Bali yang begitu itu seram sekali gitu, tidak. Biarkan saja mengalir gitu. Yang namanya kita harus membangun sebuah kesadaran kolektif ya, kesadaran komunal sekarang. Bahwa kita memiliki bahasa aksara dan sastra Bali, kita gunakan itu minimal di keluarga, namanya saja bahasa ibu kan. Di keluarga itu gunakan bahasa Bali seminimal mungkin, sehingga kenalkan karakternya kita dapatkan. Dan sastra itu juga adalah sebuah sarana untuk membentuk karakter. Bagaimana orang Bali menjadi Bali dengan sastra Bali. Dan Bali ini lengkap bagi saya. Ada ribuan bahasa ibu di Nusantara ini yang punya bahasa aksara dan sastra, itu salah satunya Bali. Tidak ada beberapa bahasa ibu yang misalnya tidak memiliki aksara, tidak memiliki sastra, tapi Bali komplit. Itu adalah sebuah keluhuran dari Bali kita sendiri. Jadi sebagai generasi milenial ini sendiri, bagaimana mengajak para generasi muda, ayo dong kita cintai kembali sastra Bali. Ya, saya pikir untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya yang diselenggarakan Puri Kauhan ini harus direspon gitu. Kapan lagi gitu? Soal baik buruk itu belakangan lah.
soal benar salah itu belakangan juga. Nggak usah Yang penting kita bisa kita bisa berpartisipasi dalam hal ini. Baik. Menjaga keutuhan, menjaga keberlanjutan daripada apa yang kita warisi dari dulu. Baik, Bung Haji, berarti lomba ini masih terbuka bagi mereka yang ingin mengikuti lomba dalam ajang Sastra Saraswati Sewana niki sendiri. Masih terbuka sampai tanggal 1 Agustus. Ya. Jadi silahkan kepada adik-adik milenial, anak-anak muda, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin berpartisipasi dan itu menyerahkan karyanya, silahkan. Kita buka sampai tanggal 1 Agustus. Kemana ini? Ke website dari Purikauhan kah? Ya, ada www.purikawanubud.org. Ya. Atau WhatsApp 081 31 881 3919. Dan emailnya ekspresi sastra @purikawanubud.org tentunya. Baik, masih ada kesempatan tentunya. Baik, Pak Ketut, apa harapan Pak Ketut dengan ajang dari Sastra Sewana Saraswati Sewana niki sendiri ke depannya? Ya, pertama ada karya-karya yang bernas ya mencatat peristiwa ini di dalam dengan menggunakan bahasa Bali. Itu harapannya yang paling utama. Karena sekecil apapun karya itu, ini akan menjadi catatan penting. Sekali lagi, ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah lintasan bahasa aksara Bali sampai kemudian sastra Bali, sampai kemudian catatan penting bagi Bali sendiri. Bahwa di Bali, sebagai bagian dari dunia, pernah terjadi peristiwa ini. Tergantung bagaimana nanti masing-masing pengarang, penulis itu merespon dengan bentuk karya yang dipilih. Apakah sastra klasik, kekawin, kidung, geguritan, sampai satwa loh. Satwa yang biasanya dilisankan sekarang ditulis. Itu juga hal yang baru di dalam ajang kreasi sastra Sewana ini, Saraswati Sewana ini. Itu hal yang baru. Kemudian apakah memilih bentuk puisi, kemudian apakah memilih bentuk cerpen, prosa itu cerpen, itu menjadi, ya dipersilahkan, ruangnya sangat terbuka. Seperti disampaikan oleh penyarikan Jero Eriadi tadi, jangan dulu berpikir tentang baik buruk, karena ini tidak ada benar salah. Anda mencatat peristiwa besar itu sudah luar biasa, luar biasa daripada tidak mencatat. Gitu. Itu sudah pekerjaan yang luar biasa. Yang kira itu. Baik, baik. Sekali lagi, Anda pun bisa berpartisipasi dalam ajang Sastra Saraswati Sewana melalui websitenya www.purikauhanubud.org ataupun bisa menghubungi nomor 08131881391 ataupun ke ekspresi @purikauhanubud.org. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita berbincangkan malam hari ini memberikan manfaat bagi, apalagi kalau berbicara tentang generasi muda semakin mencintai sastra. Sama di Sekedar Karang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.